Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Putri Maharani. Saya adalah mahasiswa S1 Sains Data dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 3 digit terakhir 121. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu materi penting dalam mata kuliah kalkulus lanjut, yaitu turunan parsial. Adapun dosen pengampu mata kuliah saya ini yang pertama, Ibu Yuliani Puji Astuti SIMSI, dan yang kedua, Ibu Kartika Chandra Dewi SIMSI. Dan sebelum masuk ke materi utama, perlu kita pahami dulu bahwa dalam turunan biasanya kita hanya menemukan suatu fungsi terhadap satu variabel saja. Namun, pada turunan parsial ini, kita menurunkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Dan saat menurunkan terhadap salah satu variabel, maka variabel yang lain kita anggap tetap. Sebelum membahas turunan parsial, sebaiknya kita ketahui dulu fungsi turunan parsial itu untuk apa aja sih? Turunan parsial adalah cara untuk mengukur perubahan suatu fungsi terhadap satu variabel dengan menganggap variabel lainnya tetap. Konsep ini sangat penting ketika kita menghadapi fungsi dengan 2 atau 3 variabel, seperti dalam bidang fisika, ekonomi, hingga pembelajaran mesin. Turunan parsial sering digunakan untuk menganalisis bentuk permukaan atau grafik dari fungsi multivariabel untuk mencari nilai maksimum atau minimum hingga menyelesaikan model matematika di berbagai bidang. Contohnya, metode penurunan gradien dalam mesin learning juga memanfaatkan konsep ini. Sekarang kita bahas turunan parsial. Kalau dari segi definisinya, turunan parsial tetap menggunakan limit untuk definisinya. Di sini misal Z sama dengan fxy adalah fungsi dua variabel yang terdefinisi pada interval tertentu. Turunan parsial pertama Z terhadap X dan Y. Di sini, kalau pada turunan biasa, kita biasanya hanya menentukan pada satu variabel saja. Misalnya, Z sama dengan fx. Kita menurunkannya hanya terhadap X. Kalau di sini, Z sama dengan fxy. Karena terdapat dua variabel, kita menurunkannya terhadap X dan Y. Misal kalau ada 3, berarti turunan pertamanya ada 3. Misalnya X, Y, Z. Berarti kita turunkan satu-satu, yang pertama terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Dan seterusnya, bila ada N variabel, maka turunan pertamanya juga sebanyak N variabel. Untuk notasi juga berbeda sedikit dari turunan biasa. Kalau pada turunan biasa kita menggunakan D per dx. Tapi kalau di turunan parsial ini kita bisa menggunakan fx untuk yang terhadap x, bisa menggunakan do f per do x atau do z per do x. Dan sedangkan untuk yang terhadap y, kita bisa menuliskannya dengan fy atau do f per do y atau do z per do y. Di sini, do z per do y sama dengan limit delta y mendekati 0. Yang berubah di sini adalah yang y ditambahkan dengan delta y dan sedangkan yang x-nya tetap. Dikurangi fxy dibagi delta y. Begitupun juga dengan yang do z per do y. Begitupun juga dengan do z per do x. Sama dengan limit delta x sama mendekati 0. Di sini kalau yang terhadap x berarti yang berubah adalah yang x-nya, sedangkan yang y tetap. Dikurangi fxy dibagi delta x. Di sini dengan syarat asalkan limitnya ada. Untuk aturan pencarian turunan parsial, misalnya z sama dengan fxy yang pertama, untuk mencari fx kita pandang y-nya sebagai konstanta dan kita turunkan fxy-nya terhadap x. Begitupun juga yang terhadap y. Kita mencari fy, kita pandang x-nya sebagai konstanta dan kita turunkan fxy-nya terhadap y. Sekarang kita masuk pada turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi x dan y adalah fungsi lain dari dua peubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua, yaitu dengan notasi, bisa ditulis dengan fx, artinya turunan pertama terhadap x dan turunan kedua terhadap x. Jadi kita turunkan dulu terhadap x dan diturunkan lagi terhadap x. Bisa juga menggunakan simbol ini. Do kuadrat f dibagi do x kuadrat. Diperoleh dari hasil ini. Penurunan do f per do x dikalikan lagi dengan do per do x. Untuk fy sama juga. Kalau ini yang pertama kita turunkan terhadap y, yang kedua kita turunkan terhadap y lagi. Bisa juga menggunakan do kuadrat f per do y kuadrat. Untuk fxy
Ini yang pertama, kita turunkan parsial terhadap X, dan kita turunkan parsial lagi terhadap Y. Kita juga bisa menggunakan notasi do kuadrat F dibagi do Y dikali do X. Untuk Fyx ini kita turunkan parsial pertama dulu terhadap Y, dan kita turunkan lagi terhadap X, juga bisa menggunakan simbol do kuadrat F dibagi do X dikali do Y. Untuk turunan parsial tingkat 3 dan seterusnya dapat didefinisikan dengan cara yang sama menggunakan notasi yang serupa. Jika diketahui Fxy, turunan parsial tingkat 3 terhadap Y dari dua peubah tersebut yang diperoleh dari turunan parsial pertama terhadap X lalu diturunkan parsial kedua terhadap Y. Maka notasinya Fxyy atau juga bisa do pangkat 3F dibagi do Y kuadrat dikali do X. Diperoleh dari yang dalam dulu, kita turunkan dulu terhadap X, kemudian kita turunkan lagi, dikalikan do per do Y, dan dikalikan do per do Y. Hasilnya do pangkat 3F dibagi do Y kuadrat dikali do X. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Di sini tentukan Fx dan Fy dari fungsi dua peubah berikut ini. Diketahui Fxy sama dengan X pangkat 4 dikali Y ditambah X kali Y kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita turunkan dulu terhadap Fx, terhadap X-nya. Di sini kita bisa menggunakan notasi Fx atau do F per do X. Di sini saya menggunakan Fx. Untuk menurunkannya, kita kalau diturunkan terhadap X kan kita pandang yang Y-nya tetap. Jadi kita lihat dulu yang X ini. X pangkat 4 kali Y diturunkan, jadinya kita turunkan dulu yang X-nya, karena yang Y kan kita anggap konstanta ya. Jadi, cara menurunkannya sama dengan turunan biasa. Kita kalikan ke depan, kan kali ini kan 1. 4 kali 1, 4. X. Ini dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1, hasilnya X pangkat 3. Y-nya tetap, karena kan konstanta, dikali Y. Ditambah, kita pandang Y-nya konstanta ya, ingat. Dan turunan X itu kan 1. Jadi, dikali konstantanya Y kuadrat. Hasilnya ini, 4X pangkat 3 dikali Y ditambah Y kuadrat. 1 kali Y kan Y kuadrat. 1 kali Y kuadrat kan Y kuadrat. Terus kita turunkan yang kedua terhadap Y, Fy. Kalau terhadap Y, kita pandang X-nya sebagai konstanta. Turunan dari Y itu kan 1. Untuk ini kan turunannya kan konstanta tetap, X pangkat 4. Ditambah, X-nya tetap. Turunan Y kuadrat yaitu 2Y pangkat 1 atau 2Y gitu aja. Hasilnya X pangkat 4 ditambah 2XY. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan turunan parsial dari Fxyz, 3 variabel, jadi turunan parsialnya ada 3. Sama dengan cos XYZ. Kita ketahui bahwa turunan dari cos adalah min sin. Kita anggap misalnya XYZ ini U. Jadi dari turunan cos U turunannya min sin U. Kita tulis saja seperti soal ini. Kita kembalikan U-nya ke XYZ. Jadi min sin XYZ. Untuk mencari do F per do X, turunan F terhadap X, kita turunkan cosnya, tetapi kita juga menurunkan yang di dalamnya ini. Jadi hasilnya untuk do F per do X yaitu min sin XYZ dikali turunan dari XYZ. Untuk menurunkan XYZ ini, kan kita carinya yang ini terhadap X. Kita anggap YZ-nya sebagai konstanta dan kita turunkan yang X. Turunan dari X kan 1. Jadi 1 kali YZ sama dengan YZ. Jadi hasilnya min sin XYZ dikali YZ. Oh, ini kurang min. Hasilnya min ya, semua min.
min sin X YZ dikali YZ, atau kita bisa menuliskannya sesuai aturan penulisan, kita taruh YZ-nya di depan, yaitu min YZ dikali sin X YZ. Begitupun juga dengan yang ini, do F per do Y. Kita turunkan sama, tapi turunan yang di dalamnya beda. Turunan dari X YZ terhadap Y kan hasilnya XZ. Jadi hasilnya min sin X YZ dikali XZ sama dengan, atau bisa ditulis dengan min XZ dikali sin X YZ. Begitupun juga dengan yang do F per do Z, yaitu hasilnya min sin X YZ dikali XY, atau bisa ditulis sesuai aturannya, kita taruh depan XY-nya, yaitu min XY dikali sin X YZ, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan parsial kedua, yaitu fx, fyy, fxy, dan fyx. Dari fxy sama dengan xy kuadrat ditambah x pangkat 3, y pangkat 3. Untuk caranya, agar lebih mudah, kita cari dulu turunan parsial pertamanya. Karena di sini variabelnya 2, jadi turunan parsialnya ada 2, yaitu fx dan fy. Kita cari dulu turunan parsial pertama terhadap x. Hasilnya, kita anggap y-nya sebagai konstanta. Jadi 1 dikali y kuadrat ditambah 3x kuadrat dikali y pangkat 3. Untuk satunya tidak perlu kita tulis, yaitu hasilnya seperti ini. Y kuadrat ditambah 3x kuadrat dikali y pangkat 3. Sekarang untuk yang fy-nya. Untuk fy kita pandang x-nya sebagai konstanta. Jadi kita tulis tetap x dikali turunan dari y kuadrat, yaitu 2y. Ditambah, kita tulis tetap x-nya, x pangkat 3 dikali turunan dari y kuadrat, y pangkat 3, yaitu 3y kuadrat. Nah, kita tulis ulang sesuai aturan penulisannya, yaitu 2xy ditambah 3x pangkat 3 dikali y kuadrat. Kalau sudah ketemu turunan parsial pertamanya, terus kita turunkan lagi untuk menemukan hasil dari turunan parsial keduanya. Kita cari pertama fx. Kita turunkan fx ini terhadap x lagi. Hasilnya y kuadrat diturunkan terhadap x, hasilnya 0. Karena konstanta diturunkan, hasilnya 0. Ditambah turunan terhadap x dari 3x kuadrat dikali y pangkat 3, yaitu 6x dikali y-nya kan konstanta tetap. Kita tulis ulang y pangkat 3. Nah, hasilnya sama. Untuk mengingatnya lebih mudah seperti itu. Kita cari dulu turunan parsial pertamanya, terus kita turunkan lagi untuk menemukan fx, fyy, fxy, dan fyx-nya. Untuk yang fxy, ini kan turunan pertama terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Jadi turunan terhadap y dari y kuadrat ditambah 3x kuadrat dikali y pangkat 3, yaitu turunan dari y kuadrat terhadap y, yaitu 2y. Ditambah x-nya tetap ya, yaitu 3x kuadrat dikali turunan dari y pangkat 3, yaitu 3y kuadrat. Jadi hasilnya 2y, kita kalikan 3 kali 3, yaitu 9. Kita taruh depan 9x kuadrat dikali y kuadrat. Begitupun juga dengan fyy dan fyx-nya, yaitu hasilnya 2x ditambah 6x pangkat 3 dikali y. Dan untuk fyx-nya, hasilnya 2y ditambah 9x kuadrat dikali y kuadrat. Untuk fyx dan fxz, ini kan hampir sama ya, hanya kebalikan. Dan hasilnya pun di sini sama. Untuk beberapa soal, konfliknya itu hasilnya sama. Tapi untuk lebih baiknya kita hitung saja agar tidak ada kesalahannya. Begitu, semoga bisa dipahami. Demikian penjelasan dari saya mengenai turunan parsial. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dasar serta penerapan turunan parsial dalam kalkulus multivariabel. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.